Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingat hari Sabtu. Ada satu kesaksian yang baik. Saudara Alek menyampaikan begini, bahwa seorang bapak, ini kisah nyata, seorang bapak mengalami sakit dan dia sudah umur dan waktunya sudah akan bertemu dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu bapaknya panggil kepada anak-anaknya, "Nak, selama ini Bapak punya hidup umur 1 sampai dengan umur yang saat itu dialami, mungkin sudah umur 80 dan segala salahnya itu Bapak tidak sudah bekerja. Kumpul harta banyak, kumpul semua yang ada di dalam dunia ini dikumpulkan semua. Tapi Bapak lupa ada di atas. Jadi Bapak pesan sama kamu, Bapak ini sudah terlambat. Cuma akhir-akhir ini Bapak sadar bahwa perlu juga Bapak pikirkan untuk di atas. Nah, sesudah itu dia meninggal. Habis berbicara dia meninggal. Dan sesudah itu dia meninggal, tidak ada yang dia bawa. Semua dia tinggalkan, barang-barang yang ada di dalam dunia itu fana. Dia tinggalkan semua. Jadi selama ada di dalam dunia tidak ada satupun yang dia lakukan. Hanya dia kejar itu dunia. Bagaimana dia memperkayakan dirinya, bagaimana dia lakukan semuanya untuk diri dia, untuk keluarganya, segalanya semua. Tidak salah, tetapi untuk Tuhan tidak pernah. Sehingga pada waktu dia pulang di atas, dia tidak dapat apa-apa. Jadi waktu saya ingat itu kata-kata, wah ini betul juga ya. Kadang kita perlu menyadarkan. Dan hari Sabtu saya pergi berenang, saya ketemu dengan teman saya umur 89. Ya. Dia hanya kejar dunia. Sedangkan jalannya saja sudah berat sekali. Sudah tidak bisa jalan. Saya bilang kamu punya hidup ini sudah dekat Tuhan. Ya. Apa yang engkau pernah buat untuk Tuhan? Ya, apa yang saya buat? Mereka tidak ngerti, mereka tidak tahu apa yang saya buat. Gak ada yang saya buat. Ya cuma saya kerja, saya kumpul harta segala semua. Nanti kalau saya meninggal, anak saya si A terima uang sekian, anak si B terima uang sekian. Dan sekarang saya sudah bikinkan semua atas nama mereka. Tapi kalau saya meninggal, mereka tinggal dapat. Selain itu apa yang engkau perbuat lagi? Tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya dia buat untuk dirinya. Dia buat untuk istrinya, dia buat untuk anak-anaknya. Dan akhirnya dia buat juga untuk mantu dan cucu. Ya. Tapi saya bilang bagaimana? Kau pulang nanti ketemu sama Tuhan di atas bagaimana? Apa yang kau bertanggung jawab? Dia bilang itu urusan nanti sudah. Tidak usah dipikirkan lagi. Ya sudah memang nasib seperti ini. Ya saya hanya ngomong Tuhan akan menuntut kepada kamu. Apa yang engkau perbuat selama ini di dalam dunia. Ya, selama di dalam dunia ini apa yang engkau perbuat, kau akan mempertanggungjawabkan. Nah di situ saya sudah sampaikan, saya puas. Karena supaya ini kita menyadarkan orang. Karena banyak orang tidak sadar. Dia hanya memikirkan bagaimana saya ada di dalam dunia, saya bekerja, tidak salah. Saya kumpul harta, saya kumpul sebanyak-banyaknya. Untuk siapa? Untuk istri, anak, cucu, cicit. Semua kumpul, tidak salah. Tetapi apa yang engkau perbuat? Ya, apakah engkau sudah mempersembahkan hidupmu ini kepada Tuhan? Karena di dalam Roma 12 ayat yang pertama, coba kita melihat. Roma 11, 12 ayat yang pertama, apa yang dituliskan di sini? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kita semua ini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita mempersembahkan hidup kita ini yang benar. Ya, itu adalah ibadah yang sejati. Seperti pagi hari ini kita datang beribadah sama Tuhan. Ya,
Tapi kita lihat di dalam ayat yang kedua dikatakan di sini. Ayatnya yang kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang-orang yang ada di dalam dunia hanya memikirkan diri sendiri, ya, tidak pernah memikirkan orang lain dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah. Bagaimana kita bisa berubah? Ya, apakah kita lapor polisi? Bagaimana kita bisa berubah? Apakah dimasukkan di dalam penjara? Tidak bisa berubah. Kalau bisa berubah hanya satu, kebenaran firman. Kebenaran disampaikan juga kalau Bapak Ibu mau mendengar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mendengar dan merenungkan serta menghayati juga percuma, tidak ada berubah. Tidak bisa berubah. Tetapi kalau kita mau mendengar, merenungkan dan menghayati, itu bisa. Ya, kita bisa berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita berubah. Bagaimana berubah? Kalau ada firman di dalam hidup kita, kalau saat ini kita mendengar firman Tuhan, maka itu Tuhan katakan, siapa yang meremehkan firman, engkau akan menanggung akibatnya. Sebab firman yang akan disampaikan, siapa yang meremehkan, engkau akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Di dalam dunia ini engkau menanggung dan juga di dalam akhirat. Maka itu saya berharap waktu firman Tuhan disampaikan, dengar baik-baik, tolong HP-nya simpan. Ya, simpan dulu, nanti baru kita selesai, terserah. Mau main HP, mau apa, terserah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan kepada kita hari ini. Saya ajak kepada Bapak Ibu tentu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan baik, kita bertanya sama Tuhan. Tolong HP-nya masih bunyi, ya. Kita bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, jemaat Tuhan yang dipercayakan, digembalakan, mereka membutuhkan apa hari ini? Ya, membutuhkan apa? Apa yang harus disampaikan? Dan percaya waktu kita mau menyampaikan, kalau ada hati penuh dengan damai, sukacita, itu berarti kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, damai tidak ada damai, ya berarti bukan itu yang Tuhan mau. Karena mulai dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali Tuhan bilang cari apa yang ini, berdoa dan Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk membaca di dalam 1 Petrus 3. Ya, 1 Petrus 3 ayat pertama kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita baca semua ya. Dikatakan di sini, hidup bersama suami istri. Ya. Hidup bersama suami istri. Hari-hari ini kalau suami istri tidak rukun, ya hidup akan berkelimpungan. Tapi hari-hari ini kalau suami istri bisa hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan kita. Dengar ya. Dikatakan di dalam ayat pertama, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka, di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2, jemaat, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Perhiasan jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jemaat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 5 ayat jemaat, sebab demikian caranya
perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ayo 6, sama-sama seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia Tuhan, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan Tuhan. 7, ayo sama-sama yang jelas. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami juga bukan hanya istri saja, tetapi suami-suamimu kalau mau doamu sampai kepada Tuhan, seruanmu sampai kepada Tuhan. Dikatakan sini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tentu kita suami-suami kepingin doa kita ini sampai di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ya, kita juga harus memperhatikan istri. Jangan istri saja yang mau tunduk kepada kita, suami kita suami hanya mau mementingkan diri sendiri. Nah, ini firman ini bukan untuk Bapak Ibu saja. Firman ini untuk saya. Ya, ini firman juga untuk saya. Kalau saya mau doa saya didengar sama Tuhan, saya harus bijaksana dengan istri saya. Saya harus menghormati dia. Saya harus memperhatikan dia, karena dia adalah penolong bagi kita. Tapi kalau saya hanya berbicara, saya menyampaikan dan saya tidak melakukan, percuma. Ya, kemarin saudara Yapi ngomong kepada saya, Om Pendeta, saya mau ngomong sama Om Pendeta. Om Pendeta bilang kita jadi orang harus bisa mengasihi. Kita harus begini, kita harus begini. Tetapi minta Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tapi Om Pendeta tidak mengasihi. Om Pendeta marah kepada orang ini, marah kepada orang ini. Ya, saya hanya waktu saya dengar terpukul saya. Karena saya menyampaikan bahwa kita jadi orang harus punya penguasaan diri. Ya, kita tidak boleh marah kepada orang ini. Tapi kalau kita tidak kuat, kita minta Roh Tuhan, mampukan saya untuk saya kuatkan. Waktu tertuduh dia katakan macam begitu, istri saya diam saja. Ya, istri saya dilihat sama saya, dan waktu pulang baru saya ceritakan sama dia. Saya ceritakan kenapa bisa ada bahasa begini. Nah, ini kita berbicara tentang suami istri. Ya, kita berbicara dulu tentang suami istri. Suami istri dikatakan di sini hidup bersama suami istri. Orang yang sudah menikah, yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan, itu dikatakan yang perempuan memanggil yang laki suami. Yang suami yang sudah dipersatukan dengan istri, yang panggil istrinya ini perempuan itu pacarnya ya sebelumnya istri. Jadi orang yang sudah dipersatukan sama Tuhan di dalam Tuhan disebut suami istri. Tapi sekarang ada yang panggil sayang, ada yang dipanggil papa, ada yang dipanggil mama. Kalau saya tetap saya panggil Sian, ya namanya kita ini orang daerah seperti kayak gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi untuk supaya rumah tangga bisa bagus, kuncinya satu. Kita melihat, ya, kita melihat. Saya bukakan di dalam Mazmur 133. Ayat 1, coba kita baca. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian siara. Ya, Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Dikatakan di sini sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Ya, yang dikatakan rukun itu di dalam satu rumah tangga suami dan istri. Kalau Tuhan katakan kita suami dengan istri bisa rukun, ya itu Tuhan senang. Sungguh alangkah baiknya. Nah, pagi hari ini kita merenungkan sejenak sambil saya sampaikan firman Tuhan. Apakah ada di antara saudara-saudara yang sudah berkeluarga masih tetap hidup rukun atau sudah pisah ranjang, atau sudah tidur berbalik-balikan badan, atau sudah tidak anggap-anggapan lagi, atau sudah penghinaan satu demi lain sama lain. Coba kita merenungkan. Karena apa? Kalau Tuhan katakan rukun, kita rukun. Ayatnya yang kedua dikatakan di sini. Ayatnya yang kedua, seperti minyak yang baik, ya, di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lanjut ayatnya yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau hidup rumah tangga, suami istri itu rukun, Tuhan katakan disitulah Tuhan memerintahkan berkat dalam kehidupan kita. Berkat selamanya bukan berkat kantong. Ya, berkat bukan selamanya berkat harta dunia, tidak. Ya itu hanya bonus, tetapi berkat yang Tuhan kasih kesadaran kita, rohani kita, batinia kita itu dirubah sama Tuhan. Itu berkat. Ya. Sebab kalau kita punya sudah dirubah sama Tuhan dengan firman Tuhan, dan disitulah kesehatan itu juga berkat. Semua itu berkat. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat dalam kehidupan kita. Tapi berbicara tentang suami dan istri. Orang yang sudah menikah. Ya, kadang mereka menikah, mereka berkata, ya waduh suami saya ini orangnya macam begini. Istri saya, istri orang macam begini. Itu zaman dulu. Ya, mungkin dia mengerti firman, dia tidak tahu. Bagaimana orang menikah bisa mencari suami yang takut akan Tuhan. Dia tidak berpikir, hanya berpikir, wah kalau dia orang kaya, saya mau. Nah bagaimana bisa mencari istri juga yang takut akan Tuhan. Banyak orang sudah tidak berpikir seperti itu. Mereka yang penting melihat cantik, cocok dengan hawa nafsu, mereka jadikan. Tapi orang itu kalau menikah, dengar baik-baik, yang sudah menikah, yang hancur rumah tangganya, ya sudah nasi jadi bubur. Jadi bagaimana nasi jadi bubur? Katanya Andre, taruh cakwe tambah cakwe. Jadi nasi bubur tambah cakwe. Ya sudah saja, sudah begitu. Mau apa lagi? Ya sambil kita berdoa sama Tuhan supaya suaminya berubah, istrinya berubah. Tapi yang belum menikah, ya, yang belum menikah, kalian untuk mencari suami atau mencari istri harus betul-betul berdoa sama Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan siapa suami saya ini yang sebenarnya engkau sudah siapkan. Tadi saya berdoa untuk saudara Tiffany, Tuhan sudah siapkan tapi engkau tidak tahu. Yang terbaik, ya, kalau kau jalan yang terbaik. Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik. Tapi kadang kita tidak mau, kita potong kompas dengan caranya sendiri. Dan akhirnya hancur. Tunggu, semuanya ada waktu. Sama juga kita untuk mendapatkan istri. Kalau kita dapatkan istri, kita tidak tunggu baik-baik, berdoa, tanya sama Tuhan. Kita potong kompas, kita dapatkan yang barang-barang. Orang Mandarin bilang caupu, barang-barang buangan. Yang sifat karakternya jelek. Capek. Maka itu ada bahasa Mandarin bilang apa? Kau dapat istri jelek, ya istri salah, seumur hidup engkau susah. Kau dapat suami salah, seumur hidup itu engkau susah. Orang tua saya senantiasa. Kau dapat istri salah, seumur hidup engkau susah. Kau dapat suami salah, seumur hidup engkau susah. Jadi kita harus ya berdoa sama Tuhan. Bagaimana kriteria-kriteria?
Agar supaya kita bisa mendapat berdoa sama Tuhan. Hidup benar seperti Elia, hidup benar berdoa sama Tuhan. Tuhan akan menunjukkan ini pasangan hidupmu. Kalau sudah Tuhan ketemu ke pasangan hidupmu, cocok. Kita bisa rukun, enak. Tapi kalau seumpama tidak, ya, kita tidak berharap sama Tuhan, kita andalkan dengan kekuatan kita akan ketemu. Berapa banyak orang rumah tangga pecah di luar, bercerai yang begitu banyak. Minggu yang lalu teman saya mengatakan begini, dia panggil saya pendeta Cendana, karena zaman dulu orang panggil saya Cendana. Hari ini, sore ini ada sate 500 batang. Tolong kirim. Ya, kami mau makan. Dari semalam kami mau dugem sampai pagi. Dengan siapa? Oh, banyak guafu. Guafu itu apa artinya? Janda-janda. Banyak, dia bilang kita bawa. Sambil kita mabok-mabokan segala semua. Enak, enjoy. Saya tanya kepada dia. Ini orang yang ikut ini, apakah mereka itu juga anak Tuhan? Oh, gereja. Langsung dia panggilkan anak satu. Dia ngomong, ya Papa Pendeta. Saya bilang, apakah kamu ikut Tuhan? Oh ya betul, ikut Tuhan. Loh kalau kamu malam sampai pagi, nanti sore kita ke gereja. Sore kita ke gereja. Gereja mana kamu? Wah, off the record. Pokoknya gereja yang rame-rame. Karena di situ mereka cari mangsa juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak seperti itu. Anak-anak Tuhan tapi mereka jatuh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi berbicara tentang suami istri. Ya kalau kita dapatkan suami istri, suami salah, istri salah. Ya tentu Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia akan diselamatkan. Ya, hidup yang kekal, yang tidak percaya binasa, dihukum. Ya, tapi banyak anak-anak Tuhan sekarang yang percaya. Mereka percaya dengan mulut. Lubuk hatinya mungkin percaya juga. Tetapi dengan kekerasan hati supaya mereka dirubah sama Tuhan. Pada waktu disampaikan firman Tuhan, mereka untuk mendengar, mereka tidak mau. Mereka keras hati sehingga Tuhan tidak masuk di dalam hidupnya. Gelap dengan terang itu tidak bisa sama. Maka itu pagi hari ini. Tuhan minta kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik. Karena firman ini berkuasa. Dia sanggup merubah dari pikiran kita. Hati kita. Menjadikan manusia-manusia yang benar. Saya tidak bilang saya benar. Tapi saya merasakan dengan tidak sadar, saya ini kok mau ya lakukan ini. Saya ini kok mau ya lakukan ini. Karena apa? Karena firman yang kita dengar setiap hari. Apalagi setiap pagi kita dengar firman Tuhan. Saya kalau sudah dengar firman Tuhan, bukan hanya sedengar itu saja. Selesai saya mulai duduk di meja, saya mulai putar, saya dengar baik-baik, saya renungkan. Pada waktu saya sampaikan, saya periksa diri saya. Sebentar saya sampaikan firman Tuhan ini juga, selesai sebentar saya sudah naik ke atas. Saya dengar sampai selesai, kalau bisa sampai 2-3 kali saya dengar. Dan saya dengar dan saya memeriksa diri saya, apakah saya lakukan ini. Saudara Yapi, kita ngomong lagi. Om Pendeta, saya mau menasihati Om Pendeta. Om Pendeta bisa menyampaikan supaya kita ada penguasaan diri. Kenapa Om Pendeta marah kepada orang ini? Ya, kenapa Om Pendeta marah? Kan tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Saya terpukul. Tapi saya periksa diri. Kenapa? Beberapa saat ini saya dikenalkan oleh saudara Yapi juga. Si perempuan yang ini, suaminya yang ini. Saya dikenalkan si A, si B, si C. Saya coba masuk ke dalam. Ternyata yang perempuan yang satu ini, saya kenal baik sudah lama. Dia ada bergereja di gereja yang kita tempat sekolah. Dia sudah 50 tahun. Suami istri duduk di situ dengar pendeta khotbah. Dengar baik-baik dan mereka punya pengertian firman Tuhan itu luar biasa.
tetapi karakternya tidak berubah. Suami sakara PDW, yang perempuan sakara PDW, ngerti sakara PDW ya, maunya sendiri. Suami ringan tangan, yang perempuan gosip kiri kanan. Padahal sudah disampaikan firman Tuhan. Bahkan barusan ini dia sampaikan sama saya, Pak, barusan pendeta kita menyampaikan bahwa ini sudah minggu masuk di dalam minggu 70 Daniel tentang kedatangan Tuhan. Wah, hebat dia. Tapi Bapak Ibu, dia bisa menyampaikan tapi karakternya tidak berubah. Suaminya jadi jemaat duduk manis tetapi karakternya tidak berubah. Kalau karakter suami istri sudah tidak berubah, semakin bertaur terus, cemburu, iri hati, marah dan lain-lain, turunnya kepada anaknya. Turun kepada anaknya. Anaknya juga dah karuan-karuan. Maka itu saya bilang, kalau kita jadi anak Tuhan, ya sudah percaya Tuhan, di antara ada suami yang tidak baik, contoh ambil saya saja. Istri yang tidak baik, contoh ambil ibu gembala. Kita harus berubah. Ya, kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita harus berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, turun kepada anak-anak kita. Turun kepada cucu-cucu kita. Turun semuanya. Karena apa? Tingkah laku kita. Ya, sehingga pada waktu itu orang ini yang mengerti firman Tuhan, bicara sedikit tersinggung. Bicara sedikit tersinggung. Kepingin dipuji. Kepingin mengatakan saya begini. Ya. Dengar begini tersinggung. Dengar begini tersinggung. Ngamuk segala. Loh, kok anak Tuhan kok macam begini? Satu kali, oke. Usahakan baik lagi sama dia. Waktu baik lagi kita coba masukkan sedikit lagi. Korek sedikit dagingnya. Ya. Langsung tersinggung. Ngamuk segalanya semua. Wah. Saya bilang kamu ini sudah ikut Tuhan. Sudah umur bukan masih muda. Mungkin ya golongan Cicu mungkin. Cicu umur berapa sekarang? 79. Oh ya, dia umur 74. Ya, umur 74. Tapi masih sifat kedagingannya masih berlawanan terus. Anak Tuhan. Jadi tidak harus dikatakan anak Tuhan itu sudah benar. Ya, belum tentu. Ini anak Tuhan. Melayani, kur dan lain-lain. Tetapi sifatnya tersinggung. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini. Tuhan menasihati kita. Khusus yang sudah menikah. Khusus yang belum menikah. Kalau kita sudah menikah, ketemu pasangan hidup kita tidak benar, ya sudah kita berdoa, percaya sama Tuhan, kita jadi berkat supaya suami kita bertobat. Tapi kalau kita punya suami, ya melihat istri ini tidak benar juga, ya kita juga harus berdoa sama Tuhan, tolong jangan sampai bercerai, karena Tuhan katakan Tuhan benci itu orang yang bercerai. Maka itu kumpul lihat, kumpul salah atau kumpul benar. Pagi hari ini Tuhan minta kepada kita. Suami istri. Ini berbicara tentang suami istri. Tentang keluarga. Agar supaya mari kita jadi anak-anak Tuhan. Supaya hidup takut akan Tuhan. Supaya Tuhan rubah semua pikiran kita. Jangan keraskan hati. Yang kita melihat tentang suami yang baik, kita melihat dulu. Suami yang baik bagaimana? Kalau kita mau mencari suami yang baik supaya hingga turun kepada istri, turun kepada anak-anak. Coba kita lihat Mazmur 128. Kalau kita mau cari pasangan hidup ini. Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya, yang ditunjukkannya. Lanjut. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tangannya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Lanjut.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Lanjut. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kita untuk supaya istri, anak-anak, cucu, cicit semuanya ya diberkati, kita harus cari suami yang takut akan Tuhan. Ya. Bukan suami yang rajin gereja, rajin melayani, tetapi hidupnya seperti orang dunia. Galatia 5 ayat 19, kedagingan itu terus ada di dalam rumah Tuhan. Banyak mereka begitu. Apalagi sekarang akhir zaman ini. Hidupnya penuh dengan dosa. Tapi mereka ada di gereja. Seperti tadi saya mengatakan seorang ibu janda. Ya, dia anak Tuhan. Tapi malam dia dugem bersama teman-teman sampai pagi. Habis sore karena habis itu pulang tidur. Sore dia ke gereja. Mungkin dia ikut melayani juga. Kemarin saya berbicara dengan seseorang. Saya bilang, mana mantumu? Mantu saya, dia bilang jangan bicara. Kenapa? Pagi dia sudah keluar. Ya. Ini sekarang mana? Ya sore dia ada ke gereja. Ya, dia ke gereja di satu gereja yang besar. Tetapi sifatnya seperti ini. Dia bawa anaknya, dia bawa dia pergi. Tapi sifat seperti begini. Sampai mama mertuanya hanya ngelus dada. Ya ini saya menasihati kita semua. Ya, saya menasihati. Sampai mertuanya ngelus dada. Aduh udah usah bicara sudah dia bilang. Capek saya. Ke gereja. Tapi kenapa tidak bertobat? Padahal gereja ini adalah bengkel. Tapi kenapa tidak bertobat? Ini berbicara. Maka itu kalau kita mau cari laki-laki, ya, cari suami, cari yang takut akan Tuhan. Jangan kita tabrak saja A sampai Z kita tabrak semua. Jangan, tidak boleh. Cari yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, tadi dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita datang ke gereja. Untuk apa? Bukan hanya show off saja. Kita datang ke gereja untuk supaya barangnya seperti mobil. Mobil yang rusak masuk di dalam gereja dan di situ dirubah sama Tuhan. Ya, selama 30 tahun saya jadi gembala. Saya melihat banyak manusia ya yang mau dirubah dan mereka jadi. Manusia yang tidak mau dirubah mereka tidak jadi. Laki dan perempuan sama. Saya sampai sudah ibaratnya sudah makan garam. Ya bosan sudah. Tapi karena saya sebagai gembala ya sudah. Kadang mereka sedang berpacaran, mereka berkelahi. Waktu sudah berkelahi, mereka teriak sama saya, Pak, saya tidak kuat Pak, saya menghadapi ini Pak. Mereka belum menikah, saya tidak kuat Pak, saya menghadapi ini Pak. Kenapa? Masalah apa? Lihat Pak, dari tadi rame terus Pak, mau lompat dari mobil Pak. Aduh Pak, saya tidak kuat Pak, aku hands up aja saya tidak mau Pak. Sudah sabar. Ini Pak, lihat Pak, saya udah dah kuat Pak. Mau lompat kaca, mau dipukuli segalanya semua. Aduh Pak, saya dah kuat Pak. Angkat tangan sabar. Berdoa sama Tuhan. Itu yang saya alami. Tapi saya melihat waktu mereka, saya bilang berdoa sama Tuhan, mereka jalankan. Tapi pada waktu mereka mau dimenikahkan, banyak tantangan, halangan karena melihat tingkah lakunya. Tapi saya bilang percaya Tuhan akan rubah kepada mereka. Dan melihat keluarganya dan lain-lain. Tapi saya melihat di situ Tuhan kita yang kita sembah. Rubah mereka dan sekarang mereka menjadi istri-istri yang baik. Mereka menjadi suami-suami yang baik.
punya kuasa. Karena apa? Karena firman Tuhan. Karena mereka mau mendengar. Mereka dirubah. Maka itu Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti mana aku sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita minta sama Tuhan supaya sempurnakan. Saya beberapa hari ini, saya diminta tolong untuk jadi marketingnya sate. Dah gampang loh. Saya dari seorang pendeta, saya harus turun jadi marketingnya sate. Sate, saya tawarkan kepada mereka, itu membutuhkan kerendahan hati, saya harus turun ke bawah untuk menawarkan. Ya, turun ke bawah. Ari Tonang, kamu mau beli sate, Ari Tonang? Iya Pak, baik Pak, beli sate. Habis beli sate, selesai itu DWA lagi sama saya, Pak sate ini nanti dikasihkan kepada si A. Loh kenapa kau tidak kasihkan kepada si ini aja, bagi orang dua dan lain. Ya hati saya terbuka kepada si A. Tapi di sini kita melihat. Tuhan izinkan turun sampai ke bawah. Kalau bukan Tuhan, tidak mau. Tapi kita membutuhkan kerendahan hati. Kalau tidak rendah hati, repot. Dan waktu kita jual ini barang, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ada yang bilang enak, ada yang bilang the best, ada yang bilang kurang besar, ada yang bilang kurang ini, ada macam-macam. Jadi saya bilang kalau kita mau ikut semua macam begini, kita stres. Pokoknya apa yang menjadi ini kamu ambil, ya kamu lakukan. Tapi ada yang bilang, Pak ini enak Pak ini Pak. Tapi ada juga bilang, Pak kurang ini. Ada yang bilang bumbunya enak. Ada yang bilang empuk dan lain-lain. Macam-macam. Namanya manusia tidak sempurna. Tapi kalau saya makan, saya tidak berpikir lagi. Dia rodo mentah dan lain-lain. Tadi malam saya makan 1 kali 9 batang saya makan. Saya tidak berpikir dia kurang empuk, dia kurang pedis, 9 batang saya makan. Ya sudah. Tapi Tuhan minta, kita manusia kadang tidak sempurna. Tapi Tuhan minta kepada kita supaya kita sempurna. Bagaimana caranya supaya kita bisa sempurna? Bapak Ibu, kita dengar apa yang Tuhan ngomong. Pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan pakaikan kepada kami, hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Pagi hari ini, berbicara tadi tentang suami. Ya. Carilah suami yang takut akan Tuhan dan bertanya-tanya Tuhan, Tuhan apakah ini pasanganku? Apakah ini pasanganku? Jangan sampai kita melihat karena dia kaya, langsung kita serbu. Wah, kadang sekarang akhir zaman ada laki-laki, dia mencari perempuan yang kaya. Kaya, oke, mau, masih pun yang jelek. Dia mau saja, masih pun sifat yang jelek dia mau saja. Yang perempuan juga cari yang kaya. Kaya saya mau, masih pun yang lakinya tidak benar. Jangan. Berapa saat yang lalu saya ada mendengar. Ada orang, barusan ini. Istri saya cerita, kamu tahu si A ini sekarang sudah dijodohkan kepada si B punya anak. Ya, dan mereka sudah jadi rencana mau pergi ketuk pintu. Ketuk pintu artinya minta. Ya. Loh, saya langsung jawab. Loh, si A ini punya anak kan roda lola lolo. Ngerti roda lolo? Kayak bodoh-bodoh kayak itu. Tapi istri saya bicara lebih bijaksana. Ya, bijaksana. Orangnya kurang bergaul. Tapi anaknya kaya. Papanya kaya. Jadi yang perempuan ini mau saja, masih pun lola-lolo, tidak apa-apa. Waktu menikah paling anak laki 1. Paling ya sudah, doakan rapture saja sudah, jadi dia kuasai. Ya, dia mau, karena kaya. Padahal yang laki ini lola-lolo. Saya ngomong kayak gini, istri saya sudah kode dari bawah. Jangan, ya kita tidak sebut namanya. Ada orang seperti itu. Masih pun dia lola-lolo, ya, yang penting kaya. Jangan. Kalau kita punya anak lola-lolo,
turun ke bawah itu kan semua. Saya pernah menceritakan Bapak Ibu, adalah perempuan yang mau dengan laki-laki. Laki-laki ini kaya sekali. Dia mau. Padahal laki-laki ini keturunan dari neneknya zaman dulu suka melakukan yang tidak baik, memeras orang. Sehingga pada waktu menikah Bapak Ibu, anaknya itu semua yang dilahirkan gila semua. Ya karena dia lihat apa? Orang kaya. Waktu dilahirkan anaknya gila semua. Mau kita punya anak, mau kita punya cucu, gila semua. Kan tidak. Maka itu Bapak Ibu, tadi berbicara tentang laki-laki. Sekarang kita berbicara tentang perempuan. Kita melihat Amsal 31 ayat ke-10. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Istri, tadi kan suami. Ya, laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekarang bicara istri. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, ini di sini katakan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lanjut, ya, yang 12. Ya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Lanjut. 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ketiga ayat ini coba kita kupas. Kita melihat kalau kita dapat istri yang baik. Kembali di dalam ayat yang ke-10. Istri yang cakap. Bukan ya penting wajah cantik dan siapa yang punya. Ya. Istri yang cakap. Cakap boleh penting. Masa kita mau cari istri yang tidak cakap? Ya, semua orang kepingin cari yang cakap. Tapi siapakah yang akan mendapatkannya? Susah. Cakap luarnya, cakap dalamnya. Siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Permata itu yang ada di rumah Tuhan. Pada waktu kita pulang ada 12 batu permata. Lebih cakap. Karena apa dia katakan di dalam ayatnya yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi kalau kita mendapatkan istri. Maka itu saya bilang istri-istri. Ya kalian ini harus cakap mukanya. Cak badannya bagus. Dan juga yang terpenting hatinya. Kalian harus cakap. Ya. Kalau kalian punya hati tidak cakap, percuma. Wajah kalian di depan semua dibuat, bulu matanya ditambah segalanya semua. Mukanya ditarik, kulit-kulitnya ditarik. Dulu Ibu Gembala ada orang datang. Bagaimana Pak? Saya punya suami ini pintar untuk rubah wajah. Kulitnya ditarik segala semua. Saya bilang kepada Ibu Gembala, kamu mau kulit kamu? Tidak mau. Apa adanya. Saya seperti ini. Ya, yang penting hati. Siapa yang dapat? Yang bisa mendapatkan istri yang cakap? Saya mau ngomong kepada siapa lagi? Tadi dikatakan Sarah. Sarah itu dia betul-betul dia tunduk kepada Abraham. Dia punya sebagai istri yang Abigail ada istri yang bijaksana. Tapi kita melihat di sini siapa yang cakap? Saya bersyukur tadi, ya setiap hari, ya kehidupan saya percaya sekali dengan Ibu Gembala. Dia tidak pernah menyusahkan saya. Tadi waktu saya turun dari loteng, saya tidak bawa turun kaos kaki saya. Pagi-pagi dia sudah semua baju saya, semua dia sudah setrika dan lain-lain, sudah siapkan semua. Dan waktu saya turun, saya lupa bawa kaos kaki. Saya lupa bawa kaki. Saya mau naik lagi, saya telepon sama Ibu Gembala. Saya telepon, dia tidak angkat, tapi dia turun. Dia bawa ini apa? Dia bawa itu kaos kaki. Oh, saya bilang, Tuhan, saya mau khotbah Ibu Gembala seperti ini. Masuk. Tapi dia tidak sempurna. Yang kedua lagi, pada waktu dia bikin saya kopi, saya minum, itu kan ada roti. Artinya biskuit. Biskuit itu di tengah itu ada gula.
Karena dia tahu saya sakit gula, dia keluarkan semua itu gula-gula yang ada. Saya makan kok udah ada gula. Oh, saya lihat sudah dikeluarkan semua. Jadi saya makan biskuit itu sudah dikeluarkan gulanya. Kedua. Ketiga, saya percaya. Tidak pernah dia melakukan yang salah kepada saya. Ada kekurangan. Bukan tidak ada. Ada kekurangan. Kekurangan apa? Dia tidak mau istirahat pas pada waktunya. Tapi di sini kita melihat sudah nilai kurang lebih 70 sampai 80. Saya baca ini semua di dalam Amsal 31 mulai ayat 11 sampai akhirnya ada masuk dia. Saya percaya kepada istri saya. Saya percaya. Maka Bapak Ibu, dia menjadi contoh. Dia menjadi teladan. Coba kita renungkan. Coba saya baca ya. Keluarkan ulang. Hati suami istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Satu. Yang kedua, coba terus. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya sangat percaya kepada dia. Karena apa? Tingkah lakunya. Pengaturan semua percaya di dalam segala segi hidup. Keuangan dan lain-lain saya percaya sama dia. Cuma kalau dia tidak percaya sama saya. Kemarin saya tanya sama dia. Kamu tahu nomor PIN saya? Tahu. Kamu tahu. Saya tahu kopi nomor PIN berapa. Dia dikasih. Takut saya ambil uangnya. Dia dikasih tapi dia tahu PIN saya. Anak-anak saya tahu PIN saya. Semua. Tapi saya tidak tahu anak saya, Kesia punya PIN berapa, Andre punya PIN berapa, Catherine punya PIN, saya tidak tahu. Catherine tahu PIN saya. Saya kasih tahu, tapi saya tidak tahu mereka. Tapi dikatakan saya percaya kepadanya. Lanjut ayat 12, ayatnya yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Dengar baik-baik. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Ada di sini istri-istri yang berbuat jahat kepada suaminya. Tobat. Kalau kita berbuat jahat, ada satu saat kita pulang, buka mata di atas. Ini kita tidak melakukan kebenaran firman. Kita tidak ada tempat di atas. Lanjut ayatnya ke-13. Ia mencari bulu domba, rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ibu gembala senang kerja dengan tangannya. Saya berharap kemarin saya omong dengan seorang ibu yang sudah menikah punya anak. Kamu seperti siapa? Persis Aisyan dia bilang. Seperti Aisyan. Jadilah omonganmu. Jadilah omonganmu. Lanjut. Dikatakan di sini. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanan. Lanjut. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini dilakukan semua sama dia. Lanjut, saya dah tahu mungkin dia baca dulu atau bagaimana. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lanjut, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, menguatkan lengannya dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan istri yang benar, tapi carinya susah. Mungkin kita cari di pasar petean sana, dah ketemu. Kebanyakan banyak lari KTP, dah ketemu. Tapi hanya satu, dapat di dalam Tuhan. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Maka itu anak saya Kesia, saya senantiasa terus saya coba melihat sama dia. Kalau saya omong, saya keraskan sama dia ngamuk apa tidak. Kalau dia ngamuk, berarti dia bukan anaknya mamanya. Kalau dia anak mamanya, pasti dia tidak ngamuk. Karena sudah ikut mamanya. Gen-gennya mamanya. Tapi kalau tidak sudah ini. Terus sampai kemarin saya ngomong sama istri saya. Coba nanti sekali-sekali kau tanya sama Kesia. Kadang papa berbicara keras sama dia. Keras, saya ngomong keras sama dia. Tapi dia ngamuk apa tidak. Tapi dia diam. Iya. Saya punya teman ada di Malang.
Dia mengatakan begini sama saya, Pak, Bapak bersyukur. Bapak punya anak dua-dua saya lihat. Dia sudah umur 70 ke atas, suaminya hamba Tuhan. Saya melihat Bapak punya anak ini, dua-dua ini wajahnya lain. Ya jangan besar kepala, karena mereka juga bisa jatuh. Ya bersyukur Pak, anak-anak ini baik. Anak-anak ini baik, saya lihat Bapak punya anak, bagaimana Bapak bisa mendidik mereka dan lain-lain. Saya bilang kita didik hidup takut akan Tuhan. Dan juga itu dari orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Tuhan mintakan kepada kita agar supaya kita dapat suami atau dapat istri yang genah. Jangan sampai kita dapat suami yang salah, seumur hidup kita susah. Ya, kita dapat istri yang salah, seumur hidup kita susah. Seperti tadi yang saya saksikan. Sudah umur 70 ke atas, di rumah tangga masih tetap bertaur. Suaminya tidak mau menanggung semua isi rumah tangganya. Untung yang perempuan itu dibiayai oleh saudaranya. Kalau tidak ada makan, suaminya pelit sorok. Tidak mau. Mau pergi gereja, kau yang kasih keluar uang. Mau bayar ini, kau yang kasih keluar uang. Semua kau yang kasih keluar uang. Mati kalau macam begini. Ini orang yang kikir, tidak ada tempat di kerajaan surga. Dan orang seperti itu tidak ada rezeki. Karena apa? Tidak pernah mau mengeluarkan. Semua hanya begini. Maka itu Bapak Ibu. Dan pagi hari ini firman Tuhan beritahukan kepada kita. Di dalam ayatnya yang pertama, tadi baru berbicara suami istri. Dan percaya nanti selesai, pas waktu saya akan selesaikan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu, demikian juga kamu hai istri-istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Tadi berbicara tentang suami yang benar, yang takut akan Tuhan. Istri tunduk wajar, harus sudah itu. Itu memang kebenaran firman Tuhan. Tunduklah kepada mereka, bukan tanduklah mereka, tidak. Tunduklah kepada suamimu, sebab suamimu itu kepala, kita ini penolong. Ya, maka suami itu harus bertanggung jawab di dalam segala hal. Tunduk. Kalau kita mau ditunduki, kita mau dihargai, tapi kita tidak bisa menjadi contoh dan tidak menjadi berkat. Kita minta tunduk, mana bisa. Apalagi zaman sekarang, akhir zaman kayak begini. Manusia ini sudah mementingkan diri sendiri, egonya tinggi sekali. Sehingga Tuhan katakan jauhlah mereka. Mereka beribadah hanya perintah manusia. Tapi kalau suami takut akan Tuhan, mereka harus mendapatkan istri itu tunduk kepada mereka. Suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi kalau istri berbuat yang baik, suami yang tidak mau percaya Tuhan, suami yang jauh daripada Tuhan, kelakuannya dia melihat istrinya macam begini, kan tidak mentolo. Wih, istri saya kok begitu baik ya, kok begini ya istri saya begitu baik ya. Saya dulu namanya orang dunia, masih bekerja, suka jalan, senang gado di luar. Tapi saya melihat istri saya macam begini, saya bilang aduh kenapa ya, kok istri saya ini kok begini baik, kenapa saya harus lakukan seperti ini. Dia begitu baik, dengar baik-baik, dia begitu baik, kenapa kok saya harus lakukan seperti ini. Kalau orang yang sudah lakukan yang baik, kenapa saya harus berbuat jahat. Saya ingat Lim Kunio. Dia waktu subversi dulu dia ditangkap dan dihukum seumur hidup. Ya, dihukum seumur hidup dia dipenjara. Tapi karena dipenjara diperlakukan yang baik, dia tidak mau lari. Karena diperlakukan yang baik, dia tetap taat. Di dalam penjara dia terus atur, dia berkebun dan lain-lain. Dia bertaat, dia lakukan semua.
Tapi kita lihat Kusni Kasdut, pada waktu dia ditangkap di penjara, diborgol, diikat, dia berusaha untuk lompat itu tembok yang begitu tinggi untuk dia lari. Tapi Lim Kunio sampai diizinkan dibebaskan, dan pada waktu dia bebaskan dia pindah ke Singapura. Karena apa? Karena subversi. Tapi dia diperbuatkan yang baik sehingga dia senang. Sama juga. Istri ini menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga suami mau berbuat salah melihat istri kasihannya. Kasihannya. Saya punya kakak ipar dengan kakak saya. Suaminya sayang sekali sama istrinya. Kalau dia lihat dia sedang kerja, dia katakan begini, kamu udah istirahat ah. Kamu kerja terus, kamu kerja apa yang kamu kerja, ayo saya bantu sama kamu. Karena apa Bapak Ibu? Karena melihat istri yang baik. Maka istri, mari kita jadi contoh, kita jadi teladan. Ya, supaya suami kita bisa bertobat. Tapi kalau kita jadi istri, tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, uangnya suami ditilap terus, bagaimana? Ini anak Tuhan seperti ini. Maka itu pagi hari ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri saya, ini ngomong istri terus, karena memang yang ada di dalam hati saya ya istri saya. Ya, saya tahu ibu-ibu juga yang lain banyak yang baik-baik. Tetapi yang saya tahu lebih mendalam, istri saya ini senantiasa di dalam rumah tangga, ya kami, dia tidak pernah berbunyi di luar. Ada orang, ya rumah tangganya asapnya saja dicerita semua di dalam, kentutnya suaminya saja dicerita semua. Tapi istri saya ini tidak pernah. Saya ingat dulu pada waktu saya tinggal dulu di Besuki, ada masalah-masalah yang ada, dia tidak beritahu saya, dia tahu, dia simpan. Dan sampai saat ini baru saya tanya, loh kamu tahu itu dulu ada macam, tahu. Loh kamu kok udah ngomong saya, kalau saya omong sama kamu, nanti kan rame. Lebih baik saya diam, saya empat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan inilah. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, lanjut ayatnya yang ketiga, perhiasannya janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi lanjut ayat yang keempat dikatakan, tetapi perhiasannya ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi dikatakan di sini kalau istri melakukan ini, demikianlah itu disenangkan hati Tuhan. Dan istri yang benar juga Bapak Ibu, ya. Bukan jadi istri yang suka mengepang, bukan, tidak boleh. Zaman sekarang orang rambut-rambut itu dibikin keriting, dikasih dengan cara sistem botol dan lain-lain, mutar kiri, mutar kanan. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada seorang bapak, pernikahan yang ke-50 tahun, suaminya dan istrinya jalan sama-sama dengan para tamu, sambut mereka. Wah, rambutnya diputar dengan botol. Dulu waktu Andre menikah, Ibu Gembala juga. Cuma saya lupa, saya harus putar. Bikin keriting botol, saya lihat Tiffany juga punya rambut, dibikin begini, di belakang dia bisa lurus rata begini, macam-macam. Ya, bagus, tidak salah, bagus semua. Tapi yang Tuhan minta bukan luarnya, yang Tuhan minta itu dalamnya, batinnya. Yang penting, Saudara Alek mengatakan manusia dilahirkan 2 kali, ya, kelahiran di dalam roh jasmani dan lahir di dalam ini rohani. Jadi jasmani, manusia dan rohani, batinia kita sesudah kita lahir, batinia kita itu dirubah oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia baru.
Jangan kita seperti Nikodemus. Dia bilang, jadi manusia baru apakah saya harus masuk di perut ibu lagi saya lahir? Karena dia tidak tahu. Jadi kalau kita mau lahir baru itu kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Dengan firman Tuhan. Jadi pikiran kita hanya kita pikirkan pikiran tentang Kristus. Bukan pikiran siapa-siapa. Maka itu Bapak Ibu, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Bukan yang manusia jasmania, batinia. Kalau jasmania ya boleh, tidak salah. Ya, semua berpakaian yang rapi. Masa kita datang ke gereja compang-camping? Masa kita pergi ketemu orang compang-camping? Masa kita pergi compang-camping? Tapi zaman sekarang ini zaman edan. Coba lihat sebentar. Hari Minggu, orang pergi gereja celana pendek. Semua banyak celana pendek. Mohon maaf, ini pusarnya kelihatan. Ini zaman sekarang ini. Ini zaman sekarang ini edan. Jangan ikut lagi. Makanya Tuhan sebentar lagi sudah mau datang. Prabowo sudah bilang, hemat minyak. Minyak ini susah nanti. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini sekarang. Tapi bersyukur kita di gereja ini masih beraturan. Pakaiannya beraturan dan macam-macam. Tapi yang paling penting ini dalamnya. Kalau ini dalamnya sudah rubah. Enak ini rumah tangga kita. Maka itu yang paling penting dia kata manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Lanjut ayatnya yang kelima. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada suaminya. Suaminya takut akan Tuhan. Wajib kita tunduk. Tapi kalau suami yang tidak takut sama Tuhan kita ikutkan berbahaya. Ya, berbahaya. Tetapi kalau mereka tunduk, takut sama Tuhan, kita harus tunduk karena Dia yang membawakan kepada kita jalan yang benar. Lanjut kita melihat di dalam ayatnya ke-6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Sarah itu dengan Abraham kan suami istri. Tapi Sarah taat. Suaminya omong apa, ikut. Suaminya omong apa, ikut. Karena dia tahu Abraham ini orang pilihan Tuhan. Taat kepada Abraham. Ya, taat kepada Abraham. Sama kita juga taat kepada Bapa di surga. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tadi saya omong sama Ivon. Ivon, kamu tahu, saya pada waktu hari Senin, Selasa, Tuhan kasih ingat sama saya. Tapi saya mau coba keras hati. Tuhan kasih ingat sama saya. Kasih ingat begini. Kamu berikan sate. Ini bukan ajak Bapak Ibu ini, tidak. Tetapi ini yang saya pengalaman. Kamu belikan sate, kasih ke Panti Surya, kasih kepada Anugerah dan lain-lain. Belikan sate, sekian banyak. Wah, saya bilang Tuhan ini uang banyak Tuhan. Sate satu batang 8.000. Kalau pegang uang banyak sih dapat apa. Ini tidak ada uang Tuhan. Tapi karena saya mau taat Bapak Ibu. Ya baik, langsung saya berhenti. Sedang renang, saya berhenti, saya telepon. Tolong siapkan sekian ratus tusuk sate. Saya sebentar mau kasih kepada panti. Oh ya, baik. Sesudah itu saya kasih ya biasa, seperti biasa. Dan waktu kasih lagi barusan ini hari Jumat. Ya Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau beli juga sate, kasihkan. Dan pada waktu saya bilang saya mau beli sate, yang menjual ini dia bilang saya juga ikut sumbang. Ya baik saya bilang pergi ke sana. Bawa saya telepon sama suster. Suster bilang sekian banyak yang harus ada. Oke saya jalankan, saya taat saja. Saya lakukan semua Bapak Ibu. Apa yang Tuhan pesan saya jalankan. Ya sudah saya jalankan. Saya Tuhan bilang engkau pergi. Bawa istrimu pergi ke sana. Saya bawa istri saya dengan Andre pergi sampai di sana. Dan saya merasakan hati penuh sukacita. Karena saya sudah taat apa yang Tuhan tahu.
Saya tidak berpikir saya taat, Tuhan membalas, tidak. Tapi pokoknya saya mau taat apa yang Tuhan pesan. Karena Galatia 5 ayat 19, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ibadah yang sejati itu adalah memperhatikan anak yatim di antaranya dan ibu-ibu janda. Ya saya lakukan, saya jalankan. Tuhan katakan di dalam lebaran ini kamu tetap jalankan. Tetapi karena hari itu libur kita majukan. Yang biasanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat biasanya ada tambah Sabtu. Ini sekarang Kamis dan Jumat kita stop tapi kita pulkan semua lari ke Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu. Ya dikasih hikmat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama dengan Sarah, dia taat. Orang yang taat itu kita melihat Tuhan percayakan kepada dia. Apa? Dia mempunyai anak yang Ishak. Secara manusia dah mungkin dia bisa punya anak. Sudah tua monopos. Tapi kok bisa? Tapi karena dia mau taat. Ya, jalankan semuanya. Yang terakhir kita melihat di sini ayatnya yang ke-7. Ini tadi sudah berbicara tentang istri. Sekarang berbicara tentang suami. Nah suami-suami sekarang kita periksa diri. Dikatakan sini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hai misua-misua. Sabrina, kamu ingat ya, kamu cari suami, jangan macam-macam. Jangan mama bilang, Sabrina, ini ada keluarga dari Ambon, mau jodohkan sama kamu. Kalau bukan Tuhan, mama nehi. Kalau mama bilang, Sabrina, ini ada keluarga dari Sabu, ya, yang mau sama kamu. Kalau kamu lihat tidak benar, jangan. Ya, kau berdoa sama Tuhan, biar Tuhan kirimkan yang benar. Dikatakan juga di sini ada Dila, ada siapa lagi anak-anak muda yang ada Devina, ada David dan lain-lain. Dikatakan di sini suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kalau istri kita genah, ya kita pasti suami yang takut Tuhan, hidup bijaksana kepada dia. Hidup bijaksana, perhatikan dia punya kehidupan. Saya lihat istri saya, ya kadang juga saya lihat, aduh Sian, sudahlah kamu udah usah, kamu harus istirahat. Kadang saya lihat dia capek, saya bawa sendiri, ayo pergi jalan-jalan, pergi mana-mana. Dia senang, kalau pergi sana dia tidak boros-boros uang juga, paling dia beli pisang yang dia senang, pisang Ambon dengan kacang, dengan sayur-sayur atau lombok-lombok untuk masak panti. Ya itu saja, dia senang. Saya bilang liburan ini mau kemana? Dah banyak tuntut, liburannya di rumah saja. Ya, di rumah saja. Maka itu juga anak saya yang perempuan ini di rumah saja. Dikatakan di sini, bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris. Ya, sebagai teman, hormati mereka. Sudahlah, Ibu Gembala ini kita berdoa supaya dia sehat. Dia senantiasa jadi contoh, cocok di dalam hati saya. Saudara Yapi bilang susah untuk cari, ya, untuk cari ibu gembala seperti ini. Wah, sudah ada dua. Kakak saya tanya kepada Yapi, saya ulangi lagi. Yapi, engkau sering ketemu dengan Pak Herman. Bagaimana kau lihat mantunya yang pertama? Wah, tidak ada mulut orangnya. Diam, baik. Bagaimana mantu yang kedua? Barusan Yapi omong, ya. Orangnya baik, diam, cuma kadang ada ngomong sedikit. Ya memang, kalau yang pertama tanpa omong, kalau yang ini ada ngomong sedikit, cuma ngomong tertawa. Ya saya bersyukur, tidak minta. Selama mereka menikah, saya tidak pernah lihat ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Di dalam suami istri, tidak pernah. Mungkin mereka bertengkar, mereka naik di loteng, mereka diam-diam. Tapi kan ketahuan, tapi tidak pernah. Saya berdoa supaya rukun terus. Kalau kalian rukun, berkat itu turun. Mereka jalan, baik dan tidak baik jalan. Ya kita bersyukur. Saya percaya kalau suaminya takut akan Tuhan, akan turun kepada istrinya, kepada anaknya, kepada mantunya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Saya percaya itu firman Tuhan. Ya.
Tapi kalau kita ketemu sudah yang lebih baik tinggal di suatu rumah daripada kumpul dengan perempuan cerewet. Banyak sekarang di luar perempuan-perempuan yang cerewet, istri-istri yang cerewet, banyak sekali. Ya, tapi kita melihat sini dikatakan sebagai teman pewaris daripada kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami harus perhatikan istrinya. Tentu kamu perhatikan istrinya itu karena istrinya gena. Kalau istrinya tidak gena, omong baik-baik, korek telinga terus. Tapi kadang zaman sekarang ini susah. Ya, susah. Kita lihat habis ayat itu saya tutup sudah. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 3 ayat kedua. Di dalam akhir zaman ini. Manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman yaitu manusia akan mencintai diri sendiri. Itu pertama. Ya, mencintai diri sendiri. Dia tidak mau tahu. Ya, dia tidak mau tahu siapa-siapa, mencintai diri dia dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Ayatnya selanjutnya kita melihat. Ayatnya selanjutnya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka berdamai. Terus langsung 4. Ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, yang terakhir. Kita melihat secara lahiriah badan kita seperti pagi hari ini. Mereka menjalankan ibadah mereka. Ini ibadah Bapak Ibu. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauh kekuatan Tuhan. Jauhilah mereka itu. Ini manusia akhir zaman. Ini sekarang sudah masuk di dalam minggu 70 Pak Daniel. Barusan ada seseorang dia berkhotbah sama saya yang saya cerita itu. Ibu itu dia bilang, Pak Pendeta, tadi pendeta kita sudah kasih tahu tentang minggu 70 Daniel. Ini sekarang sudah masuk minggu 70 Daniel. Dia tahu itu minggu 70 Daniel. Dia tahu itu firman Tuhan. Tetapi hidupnya tidak bisa menjadi berkat. Tidak menjadi berkat. Hidup penuh dengan iri, hidup penuh dengan tersinggung, hidup penuh dengan kedagingan. Semua, dia tahu semua. Tapi Tuhan bilang jauhilah orang ini. Jauhilah dia. Ya bagaimana? Maka itu pada waktu itu, saya bilang daripada macam begini, jangan saya banyak bicara sama orang ini. Kalau banyak bicara daripada tersinggung terus, tersinggung, ngamuk dia. Dan saya bilang, saya tidak berhak untuk menasihati dia. Sebab dia punya gembala. Biar gembalanya nanti. Saya tidak boleh ikut campur rumah tangga orang. Dia punya gembala. Biar gembala yang mengurus dia. Saya rasa sekian Bapak Ibu. Mari ya kita akhiri di dalam ibadah ini. Untuk minggu depan. Nanti sore ada ibadah sekali lagi. Minggu depan.